Masih ingat sama kasus fenomenal Bensu? Gara-gara ingin pertahanin nama brand, sampai rela bayar 4 miliar buat beli merek Bensu loh bos. Ya kita bayar, kita beli sertifikat mereknya. Dan si Jesse itu ngasih? Mau? Ya bukan ngasih, ya mau Iya, dibayar. maksudnya menyerahkan dengan deal-dealan angka yang sekian rupiah gitu misalnya. Mau? Nggak sekian rupiah dong, nolnya banyak. Berapa sih? 4 miliar ya kalau nggak salah. Serius loh? Emang bisa ya merek terdaftar dijual ke pihak lain? Oke, jadi gini, faktanya merek juga aset berharga dari suatu perusahaan yang bahkan ngasih keuntungan besar. Artinya, sama seperti aset dalam bentuk benda seperti motor, rumah, merek juga bisa dipindahkan pemilikannya atau dijual ke pihak lain. Nah, proses ini disebut dengan pengalihan hak merek. Sebelum masuk ke videonya lebih jauh, kalau kamu tertarik baca versi artikelnya, bisa kunjungi tu.mebiso.com/wiki. Pertama, kapan sih biasanya terjadi pengalihan kepemilikan merek? Jadi, pengalihan kepemilikan merek ini terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, pewarisan. Terjadi kalau pemilik merek meninggal, otomatis mereknya bisa diwariskan ke ahli warisnya. Wasiat. Pemilik merek bisa ngasih mereknya ke orang lain lewat surat wasiat. Hibah, alias kasih merek ke pihak lain tanpa imbalan. Perjanjian jual beli. Nah, ini yang sering. Pemilik lama jual mereknya ke pihak baru. Sebab lain menurut undang-undang. Misalnya merger, akuisisi, restrukturisasi, atau perusahaan bubar, merek ikut dialihkan. Contoh kecil, banyak pengusaha awalnya daftar merek atas nama pribadi. Tapi setelah bisnis makin besar, mereka alihin ke nama perusahaan biar lebih rapi secara legalitas. Jadi emang wajar banget dilakukan. Kedua, gimana sih caranya biar pengalihan merek ini sah dan aman? Untuk bisa mengalihkan merek, ada persiapan yang perlu kamu lakukan untuk bisa memprosesnya. Pastikan mereknya sudah terdaftar. Ingat bos, cuma merek yang punya sertifikat resmi atau minimal bukti pendaftaran yang bisa dialihkan. Kalau merekmu belum terdaftar, ya belum bisa dipindahkan. Kenali merekmu sendiri. Jangan buru-buru jual atau hibahkan merek. Kamu harus tahu dulu nilai merekmu. Seberapa besar brand awareness-nya, keuntungan yang udah dihasilkan, sampai potensi jangka panjangnya. Ini penting supaya harga atau kesepakatan pengalihan gak merugikan kamu. Kenali calon pemilik barunya. Ini krusial banget. Jangan asal kasih merek ke orang yang salah. Bahkan kalau kamu mindahin merek dari nama pribadi ke perusahaanmu sendiri, tetap perlu dipikirkan matang-matang. Biasanya ini dilakukan kalau bisnis sudah berkembang biar legalitasnya lebih kuat. Nah, kalau kamu sudah meyakinkan diri dengan 3 persiapan di atas, maka kamu bisa lanjut melakukan pengalihan merek dengan cara lengkapi dokumennya. Pengalihan merek itu gak cukup hanya dengan lisan. Harus ada dokumen perjanjian pengalihan yang jelas, ditambah bukti pendaftaran merek. Kamu juga bisa menuliskan bagaimana merek itu akan dialihkan. Misalnya berdasarkan jual beli, hibah, atau skema lainnya. Ingat, ini bukan cuma urusan kamu dan penerima, tapi juga harus dilaporkan resmi ke DJKI. Melakukan pengajuan secara online di dgip.go.id. Masuk ke akun merek. Setelah itu, pilih pasca permohonan. Pesan kode pembayarannya. Masukkan data-data permohonan. Dan terakhir, mengisi tanda tangan dan kirim. Karena pengalihan merek ini merupakan hal penting dan krusial, perlu disusun dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu bingung nyusun perjanjian atau nggak tahu cara ngurus dokumen ke DJKI, tenang aja. Di jasamerek.com, tim ahli siap bantu biar pengalihan merekmu rapi, legal, dan sah secara hukum. Intinya, pengalihan merek itu bisa jadi strategi bisnis yang menguntungkan. Tapi jangan sampai salah langkah. Karena kalau nggak dicatat resmi, bisa bahaya buat keduanya. Jadi, selalu pastikan prosesnya aman dan sesuai aturan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mebiso. Kita akan terus bagi tip praktis seputar bisnis, merek, dan branding. Sampai ketemu di video berikutnya, bos. Dadah!